Semua 55 ini kelebihannya dari yang asli itu adalah stempel. Stempel? Iya, Oke. yang ini. Karena stempel ini mengandung jejak waktu. Orang-orangnya beda-beda. Tanda tangannya beda-beda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang lagi rame. Saat ini saya sudah ada bersama dengan Bang Bona Tuasilalahi. Halo Bang Bona, apa kabarnya? Halo, luar biasa. Luar biasa. Kabarnya nih baru dapat salinan lagi nih dari KPU Surakarta, betul? Iya, penutup lah. Penutup? Penutup pencarian saya selama 6 bulan lebih. Boleh ditunjukin nggak nih Bang? Mana Boleh. yang baru didapatkan nih? Jadi kemarin tepatnya jam 4 itu saya kira KPU di Solo bakal tak jawab karena dia habis masa waktunya kan dia harus jawab itu 10 hari. Oke. 10 hari kerja. Ternyata jam terakhir dia kirim. Nah, dia kirim itu yang untuk ini yang ijazah yang dipakai Bapak Jokowi pada saat beliau mencalonkan sebagai wali kota tahun 2010. 2010. Iya. Oke. Seperti ini. Memang agak apa ya, ternyata saya mintanya itu aslinya yang warna ini kan seharusnya berwarna ya stempelnya ini nih. fotokopian ya Bang ya berarti ya? Iya, ternyata mereka kasih fotokopi. Nah, begitu juga dengan yang 2005, ini yang dipakai beliau 2005. Nah, ini yang jadi suka ditanya-tanya orang. Karena 2005 itu beliau itu insinyur apa dokter andus sih? Nah, gimana Bang kalau Abang melihatnya? Lah ternyata ya kalau dari sini berarti insinyur. Ya kan? Oke. Nah, cuman kendalanya sama seperti yang tadi. Tetap juga dia diberi posisi hitam putih ya, fotokopi hitam putih meskipun legalisirnya harusnya berwarna. Oke. Tapi saya langsung sanggah, saya langsung keberatan. Ke KPU-nya? Ke KPU-nya. KPU Surakarta, oke. Iya. Tolonglah KPU dijawab. Ya kalau memang nggak ada yang berwarnanya dikasih tahu ya. Kalau nggak saya akan tempuh KIP lagi. Oke. Nah, Nah, kalau dari yang didapatkan nih, dari yang 2005, 2010, boleh lihat ya Bang boleh ya? boleh. Ini dari 2005 dan 2010. Iya. Dari hasil analisis Abang, apa? Kebetulan yang saya bisa itu kan analisis komparasi ya. Sebelumnya kan harus diurut juga ya Mbak ya. Berarti ini sekarang udah ada berapa salinan nih Bang? Ada 5. Ada 5 salinan. Iya. Ini dari mana aja? 2 Ini dari Solo kemarin. Iya, di atas ini Paling bawah nih ya. Paling bawah ini ya kan. Ini 2005, 2010. Ini 2014. 2014. Sorry, 2012. Waktu calon gubernur DKI. Gubernur DKI. Ya kan? Oke. Ini untuk calon presiden 2014. Oke. Ya kan? Dan terakhir ini yang 2019 pada saat itu calon presiden kedua ya. Nah, jadi dari sini yang saya analisa itu pasti itu banyak ya. Ada untuk ini saja untuk yang model apa? Salinan di luar legalisir itu ada 32 item ini yang saya analisa. Ada apa aja tuh Bang? Boleh dikasih tahu nggak? Nah, ini 30 item ini saya bagi jadi 3 ya. Tulisan cetak, tulisan tangan, sama gambar. Oke. Nah, tulisan cetak itu artinya seperti ini nomor ini ya. Nomor ini kan dicetak nih. 15 ini. Oke. Nah, terus ada Universitas Gadjah Mada, ini juga saya cek. Tulisan-tulisan ini saya cek nih semua. Itu untuk terakhir itu dekan ya. Dekan ini. Ini untuk tulisan cetak. Kenapa? Ini menjawab keraguan publik. Katanya kan fontnya Times New Roman lah, apalah, ya kan? Nah, ini saya cek ini semua. Ternyata setiap ini nggak beda-beda jenis hurufnya. Jadi hasilnya sama dari hasil yang analisis Abang? Kalau yang saya periksa ini antara 55 ini semuanya sama jenis ininya, hurufnya. Fontnya sama Sama semua. semua. Oke. Iya. Lanjut, ada apa lagi Bang yang dianalisis? Habis itu tulisan tangan ya. Tulisan tangan itu yang sifatnya harus pakai tangan seperti ini ya. Seperti 1120 ini tulisan tangan. Oke.
Terus ini ada jurusan, tapi karena nggak ada jurusannya langsung kehutanan, nggak ada kayak jurusannya, memang kosong waktu itu. Oke. Terus ada nama beliau Joko Widodo. Di sini ya. Iya. Ada NIM-nya 1681 ini. Terus ada tanggal lahirnya 21061961. Ada tulisan Surakarta, lahir di Surakarta. Terus ada spesimen tanda tangan ini ya. Ini kan dulu disembunyikan nih spesimen ini. Ini yang saya minta itu. Baru ada nama ini ya. Ternyata ditulis tangan juga nih namanya. Nama dekan sama Rektor dan dekan. rektor. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya saya analisis juga yang namanya gambar. Ini kan ada gambar. Gambar itu ada logo UGM. Oke. Ada pas foto. Terus ada stempel. Stempel ini. Iya. Oke. Ada juga terakhir tuh materai 100. Oke, yang di sebelah kanan, dekan. Iya. Jadi Oke. mungkin ada beredar di masyarakat ya supaya masyarakat nggak bingung ya. Jadi materai ini agak ini banyak orang bilang materai 500. Padahal aslinya 100. 100 ya ini ya Iya. kelihatannya ya. Jadi versi yang saya terima itu semuanya materai 100 dan terafirmasi dari terakhir tadi ya. Berarti dari semua salinan ini dari tulisan cetaknya, Iya. kemudian tulisan tangan, Iya. gambar sama. Sama. Oke. Dan tanda tangan identik malahan. Tanda tangan semua identik Iya. sama. Oke, lanjut Bang. Dan ini bukan hanya saya bandingkan antara 55 spesimen yang dari KPU, tapi saya bandingkan juga yang dengan punya Dian Sandi. Oke, yang pertama kali muncul di medsos itu ya Bang ya. Iya, yang dijadikan Spesimen yang di tim RRT, tim RTT. Oke. itu jadikan bahan penelitiannya. Iya. Itu ternyata sama. Hmm. Artinya ini mengindikasikan bahwa mereka meneliti objek yang sama. Oke. Hanya bedanya dikit. Waktu itu Bang Din Sandi kan ngasihnya nggak bentuk seperti ini ya. Dia bentuknya foto dengan angle yang berbeda. Jadi kesannya agak sedikit hurufnya agak susah. Mencong-mencong lah ya Bang ya. Oke. Dan bisa jadi menganalisanya agak susah menganalisa hurufnya. Kalau ini kan langsung di scan, hasil scan. Iya. Beda dengan hasil foto seperti itu. Selanjutnya ada apa Bang? Nah, yang menarik itu ini semua 55 ini kelebihannya dari yang asli itu adalah stempel. Stempel. Iya. Oke. Yang ini. Karena stempel ini mengandung jejak waktu. Orang-orangnya beda-beda. Tanda tangannya beda-beda. Ya. Oke. Nah, di sini juga stempel ini ada aturan perundang-undangan yang mengatur. Nah, uniknya ya, dari semua sampel yang saya kumpulkan, ternyata boleh dibilang hanya yang dikasih spesimen ke saya, hanya 2 dekan yang punya, yang nanda tanganin. Dari 2005 ke 2014, itu dekannya hanya, dekannya itu hanya ini, Ini. ya, Profesor Insinyur Dr. Insinyur Muhammad Naim. Ini dari 2005 sampai 2014. 2014. Iya. Oke. Walaupun ini mungkin apa ya, saya dikasih tahu netizen, bahkan di websitenya UGM katanya ya, bahwa sebenarnya dekannya waktu itu ada namanya cewek, perempuan, tapi nggak saya spill di sini ya. Nanti di buku saya akan buat. Nah, Oke. nah, di situ sebenarnya ada 2000 dia tuh tahun 2012 sampai 2016 kayaknya dia menjabat. Jadi yang seharusnya ini kalau benar itu yang dibilang itu ya, yang di websitenya juga tertulis, seharusnya yang nanda tangan itu bukan Naim lagi. Oke, berarti ini kan yang 2014. tahun 2014, ini Iya. 2012. Iya. Mungkin nggak Bang, kalau misalnya legalisirnya ini ya udah sekalian aja dia masih ada sisa legalisiran dari yang sebelumnya gitu Bang. Itu dia, benar itu Mbak. Jadi analisa saya, ini mungkin sekali leges dari sini dipakainya lintas, makanya di sini saya sebut itu lintas dekan. Oke. Seharusnya ini kan dekan yang baru, tapi dipakai. Dan saya cek juga, kita harus jujur bahwa itu tidak melanggar aturan. Tidak ada PKPU yang bilang itu nggak boleh. Oke. Supaya publik juga tercerahkan ya, jangan langsung dibilang karena kan publik kan suka gitu kan. Iya. Nah, bermasalah kan seperti itu. Jadi di PKPU memang tidak mengatur secara spesifik aturan legas bagaimana yang diperbolehkan. Seperti itu. Tidak perlu si dekan paling baru
gitu mungkin ya. Dan memang tidak diatur juga masa legacy itu kapan. Oke. Tidak ada aturan Tidak ada baku. daluarsanya, misalnya setahun berlaku, habis itu harus legalisir lagi gitu, nggak ada. Iya, dan memang filosofisnya kan legacy itu menandakan dia serupa aslinya. Artinya kalau langsung kayak kita kan misalnya Mbak ya, kayak saya ya, begitu saya dikasih ijazah saya disertakan langsung sekitar 10 lembar fotokopi leges. Ya saya pakai juga nih terus-terusan. Orang dia lebih identik malah mengandung jejak waktu kan, kertasnya nggak bisa dibohongin. Seperti itu. Nah, terus ada apa lagi nih Bang? Nah, jadi dari sini, karena tadi saya bilang saya singgung tentang leges adalah kelebihan kita. Nah, ternyata di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 jelas disebut di situ bahwa legalisasi ini harus mengandung ayat 4-nya huruf B itu harus mengandung yang namanya tanggal. Tanggal. Ternyata sini nggak ada sama sekali semua tanggal. Semua? Semua Coba nggak ada kita punya lihat. tanggal. Nggak ada. Oke. Seharusnya di sini ada nih. Di sini. Oh, oke. Iya, di sini nggak ada tanggalnya Nggak ada. ya. Semua nggak ada. Oke. Nah, saya cek lagi ternyata peraturan Undang-Undang 30 2014 itu kan baru disahkan di Oktober 2014. Oke, berarti ini sah, nggak melanggar aturan. Tapi yang ini Yang ini. gimana? Nah, ini gimana status hukumnya? Ya, nah, tentunya juga saya nggak mau bilang ini langsung aneh-aneh juga. Tentunya kan di undang-undang itu ada juga diatur konsekuensinya. Nah, biarlah nanti para pakar-pakar hukum yang mempermasalahkan ini. Kalau saya yang penting cukup menyampaikan data Oke. apa yang terjadi. Nah, berikutnya lagi nih Mbak. Ini kalau kita baca di sini ya, ini NIP-nya ada 18 angka. NIP-nya. Nomor Oke. induk pegawai. Dari dekannya. Iya. Oke. Nomor induk pegawai dekannya ini ada 18 angka nih. Oke. Tapi di sini ini menjadi 8 nih kayaknya. 1, 2, 3. Ah, ini 8 nih. Biar lebih jelas yang ini ya. Ya. Nah, ini ada 8 ini. NIP-nya ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 8. Jadi juga sama nih, Bang. sama, ini semua sama Iya. karena ini boleh dibilang ini sama semua lah ini sebenarnya yang head to head itu jadi yang dua ini aja nih, Oh iya. ya kan? Nah, jadi ternyata akibat saya jadikan ini diskursus publik ngasih masukan lagi ke saya di medsos. Dia bilang ada seorang ini bekas ASN, dia ingat bahwa tahun 2007 dikeluarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang NIP baru, perubahan dari model lama yang 8 angka menjadi 18 angka 18. tahun 2007. Oke. Berarti yang ini seharusnya sudah mengikuti, ini benar mengikuti ya. 18, ini 8. Ah, ini 8. Ini kan tahun 2014. Berarti ini tidak sesuai, ya kan? Ini juga tahun 2012 tidak mengikuti peraturan kepala BKN. Oh, oke. Ini juga 2010 tidak mengikuti. Kalau 2005 mengikuti karena berlakunya kan 2007. 2007. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah teman-teman kita itu Mbak yang pada intinya ya sedikit berbau administrasi karena memang saya fokusnya ke penelitian administrasi, kepatuhan administrasi seperti itu.